Zulfa, Zirli hadir. Yang pertama Zirli, kedua Zulfa. Mayesa, Dwi Sabrina. Ryan 10-3, Dwi Sabrina. Elvira. Bian, udah hadir Bian. Bismillah. Junisa hadir. Irgi, Rafa, Kalista, Akeu, Viagiona, Davina, Naila. Puspa hadir ya. Mana sekarnya? Dea, Alisa, Siva, Rayyan, Apit, Farhan, Oscar hadir ya. Siti Rofiko, Aprilia, kakaknya hadir. Nurma, Nazwa, Zahra, Pandi hadir 10-2. Alif, Mahia 10-8. Tiara 10-4. Yang sudah hadir dipersilahkan mempersiapkan Al-Qur'annya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Sekali lagi untuk para siswa yang sudah bergabung, silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Mu'minun ayat 1, surah ke-23. Dimyati hadir. Almira, Aulia, Nai 10-3. Celia 10-8. Davina 10-5. Naura 10-9. Hafizah, Derisa hadir. Derisa, anak Agung. Derisa udah bangun. Nadila, Hanif, Faizal 10-4. Faiha, Khairina, Virgin, Faizal, Zahra 10 hadir ya. Virgin 10-4, Naila 10-2, Natasha, Malik, Nurma, Naya 10-1, Nadila, Akmal hadir. Akmal, Kopiat, KM 10-8 sudah hadir, siap untuk standby sampai akhir acara. Aulia 10-1, Zahra 10-10, Almira 10-3 hadir. 10-3 sudah hadir semua. 10-3, 10-1, KM 10-1, Farhan udah hadir.
Siapa yang keluar dulu nih? Sholat subuh dulu. Naila udah siap? Naila, iya Naila 11 udah siap. Kalau Farhan telat, Naila ambil alih atau siapa? Hanif ya siapa ya? Yang sudah sampai tadi. 10.2. Bunga udah siap Bunga? Atau yang mewakilinya? 10.3. Lucy udah siap Lucy? 10.4. Devano, anak Agung udah hadir tadi ya, alhamdulillah. 10.5. Arifin udah masuk Arifin. 10.6. Daniel. Jova udah bangun Jova. Daniel udah hadir Daniel. Siti Madinah, Marsha, Saskia 10.10. 10.7. Sultan udah masuk Sultan. 10.8. Kopet udah. 10.9. Azam, mana Azam? 10.10. Niko atau Zulfa udah siap Zulfa? Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, kita akan mulai ya. Kita mulai buka dulu, nanti sambil jalan jam 5.30 berharap semuanya sudah hadir semua. Sekarang yang sudah bangun baru ada 76 orang. Masih 1/5-nya, baru 20% yang hadir ini. Yang lainnya masih pada tidur sepertinya ya. Virgin, Rama 10.5 di Reza 10.9. Derisa, apa jangan ngantuk. Siapkan teh angetnya. Lea 10.6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita tidak pernah henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini sampai saat ini Allah masih menganugerahi kita kenikmatan yang sangat banyak. Tadi malam kita tidur semalaman
kita bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita laksanakan sholat subuh dan kemudian pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh kita lanjutkan dengan agenda rutin setiap Ahad pagi. Namanya apa? Namanya GSM. Hadir Mikail, Reza. Gerakan subuh mengaji. Jadi kita membiasakan diri setiap pagi hari, awali kehidupan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, orang-orang yang pengen dialog dengan Allah, pengen berkomunikasi dengan Allah, pengen curhat dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya, jadi kalau Anda kangen, rindu dengan Allah, pengen ngobrol, pengen dialog, pengen komunikasi, pengen curhat dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Seakan-akan kita sedang ngobrol dengan Allah. Insya Allah kalau hidup manusia dekat dengan Al-Quran, tidak jauh dengan Al-Quran, maka hidupnya akan Allah bimbing di dalam Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu adalah jalan Islam. Baik anak sekalian, rahimakumullah, dan juga rekan sahabat, teman, para alumni SMA 4. Baik, pada sesi pertama ini kita akan membacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Mohon disiapkan ya. Dibuka Al-Qurannya surah ke-23, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Posisi duduknya kalau bisa duduk di kursi, tidak gogoleran dulu ya. Duduk di kursi, posisinya duduk, jangan sampai tiduran dulu, nanti tidur beneran nanti kalau kegoleran. Semangat, semangat pagi. Ayo, semangat ya pagi-pagi ini. Tidak lama, sampai jam 6 sudah selesai insya Allah ya. Yang lagi tiduran bangun dulu, wake up dulu. Udah siap semuanya? Ya, kita mulai pembacaan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini materi Su'abul Iman ya. Jadi masih materi Su'abul Iman, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan amaliyah anggota badan ya. Nanti akan saya paparkan ada 40 amaliyah anggota badan ya. Ada 40 cabang iman yang berkaitan dengan 40 amalan anggota badan. Amalan hati ada 30, amalan lisan ada 7, dan amalan anggota badan ada 30. Totalnya ada 77. Nah, hari ini, pagi ini kita akan memberikan contoh ya, atau ada 6 amaliyah anggota badan yang harus kita laksanakan setiap waktu. Sudah siap?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mulai ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat 3 diulang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat yang keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat yang kelima. Walladzina hum li furujihim hafizun. Keenam. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ayat 7. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ayat 10. Ulaika humul warithun. Terakhir. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, bisa ya, nanti di rumah diulang-ulang sampai dengan benar pembacaannya. Terus diulang-ulang lagi sampai fasih. Baik, kita lihat terjemahan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad itu sungguh benar-benar aflaha, akan beruntung siapa orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar akan beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu?
Pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum yaitu orang-orang yang hum itu mereka fi di dalam salatihim salat mereka khashi'un mereka khusyuk. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka 'anil laghwi dari perbuatan yang sia-sia mu'ridun berpaling atau meninggalkannya. Oh, pelan-pelan ya, boleh. Walladzina hum walladzina dan orang-orang yang hum mereka an dari al-laghwi perbuatan yang sia-sia mu'riduna mereka berpaling atau meninggalkannya. Boleh diulang lagi dari awal. Qad aflahal mu'minun, sungguh akan beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman itu? Pertama adalah alladzina hum, yaitu orang-orang yang hum itu mereka fi di dalam salatihim salat mereka khashi'un mereka khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya gitu. Yang kedua adalah waladzinahum dan yaitu orang-orang yang hum mereka anil laghwi, an itu dari laghwi perbuatan yang sia-sia, mu'riduna mereka berpaling atau meninggalkannya. Yang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga sekarang, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina dan orang-orang yang hum itu mereka lizzakati kepada zakat fa'iluna mereka mengerjakannya. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka lizzakati kepada zakat fa'iluna mereka mengerjakannya, yaitu orang-orang yang mengerjakan zakat. Istilah yang tepat mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Gimana? Nggak terlalu cepat ya? Cukup ya? Sekarang ciri yang keempat ya, walladzina hum dan orang-orang yang hum itu mereka li furujihim kepada faraj mereka, kepada kepada kemaluan mereka, hafizuna mereka memeliharanya. Walladzina hum dan orang-orang yang hum itu mereka li furujihim kepada faraj mereka, hafizuna mereka memeliharanya, yaitu orang-orang yang memelihara farajnya. Nah gitu. Dari apa? Dari perbuatan zina. Illa kecuali, nah, kecuali ala kepada azwajihim istri-istri mereka. Kepada istri mah boleh, au ma malakat aimanuhum atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka
miliki, ya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, ya, hamba sahaya, budak belian. Nah, itu kepada hamba sahaya itu ayat ini menjelaskan dibolehkan. Fa innahum ghairu malumin, ya, maka sungguhnya yang demikian itu tidak tercela. Fa innahum, maka sungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela. Jadi yang ke ayat ini menjelaskan itu dibolehkan illa ala azwajihim, kalau kepada istri-istri mereka boleh, ya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba-hamba yang mereka miliki, hamba sahaya yang mereka miliki, maka itu sesungguhnya adalah tidak tercela, dibolehkan maksudnya. Terus faman ibtagha wara'a dzalika, faman maka barang siapa orang ibtagha mencari, wara'a dzalika selain itu, wara' itu di belakang itu, faulaika maka mereka itulah, hum mereka, aduna orang-orang yang melanggar atau orang-orang yang melampaui batas. Sekali lagi, faman ibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa orang mencari selain itu, selain kepada istrinya, selain kepada hamba sahayanya, faulaika maka mereka itulah al-adun, orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang melanggar aturan Allah. Ya, nanti kita jelaskan. Terus sekarang orang mukmin yang berikutnya yang Allah berikan keberuntungan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang hum mereka li amanatihim, kepada amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ra'una mereka memeliharanya. Diulang, walladzinahum, dan orang-orang yang hum itu mereka, li amanatihim, kepada amanah-amanah mereka, wa'adihim, dan janji-janji mereka, ra'una mereka memeliharanya. Kalimat yang enaknya adalah dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Artinya amanah dan janji mereka itu ditunaikan, dilaksanakan, ya, begitu. Sekarang yang ke-6, yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang walladzina hum itu mereka, ala kepada, sholawatihim solat-solat mereka, yuhafidun mereka menjaganya. Diulang, waladzina, dan orang-orang yang hum itu mereka, ala sholawatihim solat-solat mereka, yuhafizun mereka menjaganya. Artinya orang-orang yang menjaga, melaksanakan sholat wajib mereka, tidak pernah meninggalkannya. Nah, orang-orang yang 6 hal tadi, yang mengerjakan 6 tadi,
Kata Allah, ulaika humul warisun. Ulaika mereka itulah al-warisun, orang-orang yang akan mewarisi. Jadi 6 kelompok, ya, 6 perbuatan tadi yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin. Ulaika hum, mereka itulah al-warisun, orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Mau surga firdaus. Jadi orang-orang mukmin yang mengerjakan 6 perkara tadi, mengerjakan cabang-cabang iman yang 6 tadi, kata Allah, alladzina yarithunal firdaus, orang-orang yang akan mewarisi jannatul firdaus, akan mendapatkan surga firdaus, akan memasuki surga firdaus. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya, khalidun, kekal selama-lamanya. Jadi orang-orang yang 6 tadi, dia akan tinggal di surga firdaus selama-lamanya. Entahlah berapa miliar tahun, yang penting yang pasti adalah unlimited, tanpa batas. Mau di surga tanpa batas, begitu. Ya, itulah artinya ya. Baik, sekarang kita bahas beberapa poin ini. Jadi sekali lagi bahwa iman itu yang artinya percaya atau yakin dengan Allah, bahwa Allah itu adalah Khalik, Allah itu Rabb. Tahu Rabb? Tuhan yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta. Allah itu Khalik, pencipta segala sesuatu. Dan yakin Allah itu ilah. Apa ilah itu? Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia. Iman itu adalah yakin, percaya sepenuh hati bahwa Allah adalah Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Allah adalah Khalik, Khaliqu kullasyai'in, pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Dan Allah pun sebagai ilah. Apa ilah itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah ilallah kecuali Allah. Itu iman. Nah, iman itu, anak sekalian, itu butuh pembuktian, butuh aplikasi. Bukan sekedar yakin saja, maka butuh aplikasi, buku penerapan, buku praktek gitu. Apa prakteknya? Nah, lihat prakteknya. Jadi orang mukmin yang bagaimana, yang beruntung itu? Pertama adalah apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman khusyuk di dalam sholatnya. Ada yang sakit perut, berdoa kepada Allah agar disembuhkan sakit perutnya, minum air hangat dulu tuh. Apa yang pertama? Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa khusyuk itu? Adalah hati kita hadir ketika sholat, fokus hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ketika sholat, kita bilang apa? Allahu Akbar. Niat, terus takbiratul ihram, kalimatnya adalah Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Selain Allah, itu maha kecil.
Maka ketika sholat yang hadir hanyalah Allah, selain Allah jangan dihadirkan dalam jiwa kita. Dalam surah Toha Allah katakan aqimis sholah li zikri. Aqimis sholah, dirikan sholat li zikri, untuk mengingatku. Nah, jadi kata Allah dalam Quran, dirikan sholat untuk mengingatku Allah. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika sholat, dia hanya ingat kepada Allah gitu. Jadi kalau sholatnya malah memikirkan yang lain-lain, memikirkan pacarnya, pekerjaannya, makanannya, memikirkan uang yang hilang, sendal yang hilang, dompet yang hilang, di mana tuh si dompet, memikirkan seseorang nun jauh di sana, rambut yang hitam bergelombang, panjang bergelombang, memikirkan lain-lain, itu enggak khusyuk. Ya, bisa dipahami ya. Mikirin PWG, oh jangan, live PWG, jangan mikirin live PWG. Bisa dimengerti ya. Jadi orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang mukmin yang melaksanakan cabang-cabang iman, yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau enggak khusyuk, diterima enggak sholatnya? Sepanjang rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Apa syarat sholat itu? Satu, suci dari hadas dan najis. Wudu dulu, udah wudu tuh, udah wudu. Terus berpakaian menutupi aurat, udah. Terus menghadap kiblat, udah. Terus sholat pada waktunya, itu udah sah, terpenuhi. Rukunnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Ya, takbiratul ihram, terus al-fatihahnya dibaca dengan benar, ruku, itidal, sujud, duduk dua sujud, membaca sholawat, tahiyat akhir, salam, selesai. Itu sah sholatnya. Dari sisi fikih, sah tidaknya sholat sepanjang terpenuhi syaratan rukunnya, diterima, sah sholatnya. Nah, nilainya terletak pada kekhusyuan. Nilainya berapa gitu kan? Tergantung khusyuknya. Kalau dia khusyuk, sholatnya nilainya bisa 8, 9, 10. Tapi kalau enggak khusyuk, sah tetapi nilainya rendah. Nilainya cuma 4, 5, 6, 7 gitu kan gitu. Jadi untuk menyempurnakan nilai sholat adalah terletak pada khusyuknya gitu. Setelah terpenuhi syarat rukun, maka khusyuk itu yang menentukan nilai sholat itu. Ya, makanya belajarlah khusyuk dalam sholat. Yang lain cut dulu, pikiran yang lain cut dulu, fokus hanya kepada Allah. Itu satu ya. Jadi orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Baik, sekarang yang kedua. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Orang yang akan bahagia itu adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang-orang mukmin yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi yang kedua, cabang iman kedua dalam amaliyah badan adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia.
Apa tuh sia-sia itu? Ya nggak ada manfaatnya. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, itu sia-sia. Ngobrol yang nggak jelas isinya, tidak mengandung ilmu, itu sia-sia. Main game, itu sia-sia. Ya tidak menghasilkan apa-apa, itu sia-sia namanya gitu. Jadi kalau hanya duduk-duduk, ngobrol, ngalir ngidul, sampai lupa dengan ibadah kepada Allah, lupa zikir kepada Allah, itu dikategorikan perbuatan yang sia-sia. Di kelas, anak-anak main apa? Main kartu, apa kartu Uno ya? Kartu Uno tuh, anak perempuan di kelas itu sia-sia, itu nggak ada manfaatnya. Mendingan dipakai baca buku, ya gitu. Jadi yang kedua, orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang melaksanakan cabang-cabang iman, apa? Yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Satu, mendatangkan ilmu. Kedua, melakukan amal yang soleh, yang jelas hasilnya apa. Kalau hanya termenung, menghayal, nongkrong-nongkrong, ngobrol yang kekaruan, main kartu yang gak jelas, main game yang gak jelas, itu kategorinya perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga sekarang, waktunya 5 menit lagi. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Harta siapa? Itu harta titipan Allah. Titipan Allah kepada kita. Harta itu kan hak titipan dari Allah. Ketika Allah minta mengeluarkannya, kita harus mengeluarkannya, begitu. Ada berapa macam zakat? Ada 2 macam zakat. Satu zakat mal, kedua zakat fitrah. Apa zakat mal? Zakat harta. Apa zakat fitrah? Zakat jiwa. Nah, gitu. Kalau zakat jiwa dikerjakan setiap akhir Ramadan sampai dengan imam sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal itu dikeluarkan setahun sekali, akhir tahun, ya gitu. Ada harta pertanian, harta peternakan, harta perhiasan, harta perniagaan, harta temuan, harta profesi, itu wajib dizakati. Zakatnya sebesar apa? Harta perhiasan adalah sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki, dengan nisabnya adalah perhiasan 93,6 gram emas. Nah, itu zakat perhiasan dikeluarkan. Nanti akan kita bahas zakat, waktunya tidak terlalu cukup kalau pagi hari ini. Baik, yang keempat sekarang adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang mukmin yang memelihara farajnya dari perbuatan zina. Orang-orang mukmin yang menjaga farajnya dari perbuatan zina. Dijaga farajnya baik-baik. Ya, jaga baik-baik. Makanya Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang. Larangannya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. Wahai wanita-wanita muslim, wanita laki-laki muslim, janganlah kalian mendekati zina. Kenapa? Zina adalah fahisyah, perbuatan keji seperti binatang, dan seburuk-buruknya jalan. Tidak boleh orang berusaha
mendapatkan penghasilan, pekerjaan, profesi dengan cara berzina. Ya, jadi yang keempat siapa? Orang mukmin beruntung itu adalah orang-orang mukmin yang menjaga farajnya dari perbuatan zina. Kecuali kepada siapa? Kecuali kepada istrinya boleh, ke istri mah boleh. Malakat aimanuhum, atau kepada hamba-hamba yang mereka miliki, itu boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Ya, boleh. Sekarang yang kelima. Siapa yang kelima? Walladzina hum liamanatihim wa 'ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah dan janjinya. Kalau kita diberikan amanah, ditugasi dengan tugas tertentu, pekerjaan tertentu sebagai presiden, tunaikan tugas presiden dengan sebaik-baiknya. Dikasih amanah menjadi gubernur, tunaikan jadi gubernur yang sebaik-baiknya. Jadi bupati, tunaikan tugas bupati dengan sebaik-baiknya. Sebagai camat, tunaikan tugas camat sebaik-baiknya. Sebagai lurah, tunaikan tugas lurah sebaik-baiknya. Sebagai RT, tunaikan tugas RT sebaik-baiknya. Sebagai kepala rumah tangga, tunaikan tugas sebagai kepala rumah tangga. Sebagai guru, tunaikan tugas guru sebaik-baiknya. Sebagai siswa, tunaikan siswa dengan sebaik-baiknya. Apa tugas siswa itu? Belajar yang rajin, taat kepada orang tua, taat kepada guru, itu kewajiban. Yang kedua, tunaikan janji. Ya, kalau Anda berjanji dengan siapapun, janji dengan Allah, janji dengan manusia, dengan teman, rekan, orang tua, tunaikan, kerjakan janji itu. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, maka tunaikan. Ya, jadi yang kelima, orang mukmin beruntung adalah orang-orang yang menunaikan amanah, ya, tugas dan janji dengan sebaik-baiknya, gitu. Yang terakhir siapa? Orang mukmin yang waladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang mukmin yang selalu menjaga sholatnya, artinya tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Lagi jalan-jalan, lagi tugas numpuk, tetap sholat. Jalan-jalan jauh ke Jogja, ke Solo, ke Bali, ke luar negeri, tetap sholat, dijaga sholatnya. Itulah mukmin yang beruntung, ya. Jadi selalu menjaga sholatnya, apalagi di sekolah. Gara-gara hujan dikit, tetap harus sholat. Sibuk membagiin MBG, tetap sholat. Jangan gara-gara tugas, ekskul, pertandingan, lomba di sekolah, tetap harus sholat. Nah, orang mukmin yang mengerjakan 6 perkara tadi adalah orang-orang yang akan mewarisi, mendapatkan Jannatul Firdaus. Mau Jannatul Firdaus? Di orang-orang yang melaksanakan 6 hal tadi, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun. Apa surga Firdaus? Itulah surganya para nabi dan rasul. Mau di surga bersama nabi dan rasul, kekasih Allah, siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bahagianya kita kalau di surga bersama Rasulullah. Syaratnya tadi, yang 6 tadi, kerjakan dulu baru kita akan ke surga Firdausnya Allah. Ya, jadi mari kita berdoa setelah kita berusaha mengerjakan yang 6 tadi sebagai cabang-cabang iman dalam bentuk amaliyah badan, kita pun berdoa kepada Allah, ya, agar kelak Allah memasukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tutup dengan hamdalah. Semoga kajian pagi ini bermanfaat, menambah ilmu dan menambah amal kita. Ya, kita semua semakin rajin sholatnya, semakin baik akhlaknya. Itu hal yang penting kita dapatkan dari proses pembelajaran ini. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadir? Sona Derisa, masih ada Derisa. Ya jogging Derisa ke Citra. Alif, Syifa Ayu, Bilkis, Queen, Rafa, Alvina, Sekar masih hadir ya. Mikael masih hadir. Ya Mikael ke itu ke Cimol. Jauh ya ke Cimol Mikael mah ya. Ines, Naila, Dewi Sabrina, Gias, Naila masih hadir. Naila, Nafisa, Raisya masih hadir. Silakan ke masing-masing kelas untuk mendata sampai dengan akhirnya selesai. Dan mohon dilaporkan pada pagi hari ini juga ya. Mayes masih hadir. Mayes, Naura, Zulfa hadir 10-10. Zulfa mohon bantuannya. Kanya masih hadir. Kanya, Jova, Elvira, Hanif, Nadila 10-8. Nadila, Raisya 10-4. April, Kofiat mohon bantuannya. Kofiat, Andini, Nazwa, Puspa hadir. Puspa masih full ya. Puspa Maya. Anggun Cesasmi, Amar, Nazwa, Safa, tetangga jauh, Nadifa, Lila, Talita, Dimyati, Ilwana, Virgin, Talita, Rezki Fahrezi hadir nih. Ririn, Rin, Hilwana, Alisha, Vita, Agnia hadir. Kalista, Raka hadir. Raka, Anggun, mana Anggun? Gak datang ke rumah. Mau ngaji katanya. Mutiara hadir. Mutiara 10-2 ya. Mutiara ya. Yo makan mie lagi di rumah. Mutiara dikasih mie. Najwa Sihab, Najwa 10-1. Sisilia, Hafizul Ihsan, Hafizul Iman 10-2. Azam hadir. Azam mohon bantuannya. Azam di data dan dikirim datanya. Anak Agung siap. Anak Agung kirim datanya. Syifa Ayu hadir. Ada Syifa Fauzia enggak? Syifa Fauzia Nyasapa tuh suruh ngaji lagi tuh. Udah lama gak ngaji. Udah 3 tahun gak ngaji. Anissa, Sandi, Sabrina, Anissa 10-3. Natasha 10-7. Almira, Naila. Ya, selamat jogging ke Citra ya. Selamat jogging. Nanti ketemu di Citra. Sarapan bubur ya. Ya, mangga ya. Atur nuhun kasadayana.